أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Iqbal Faiz dalam Cahaya Hati Indonesia. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini pemirsa yang ada di rumah, kami mendarat di Masjid Asy-Syakirin, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Hari ini kita akan bicara mengenai hutang piutang. Kita insya Allah akan bersama Ustadz Fahmi Salim, kemudian Kiai Haji Fikri Haikal dan juga Syekh Fikri Thorik. Bicara masalah hutang memang sesuatu yang sensitif di antara hubungan manusia. Namun hutang sekaligus sebagai sebuah penegasan bahwa kita adalah hamba yang fakir. Semua orang pasti pernah melakukan yang namanya hutang. Hutang bukan hanya soal materi, apa saja termasuk kita adalah orang-orang yang senantiasa berhutang kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, termasuk tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi dalam hubungan manusia hutang diidentikan dengan hutang harta. Nah, itu dia. Kalau tidak dilunasi maka hutang akan menjadi penyebab tertundanya kita masuk surga. Baik, ini adalah tema yang sangat penting. Silahkan siapkan catatan, buka hati dan pikiran. Kita akan langsung simak tausiah pertama dari Ustadz Fahmi Salim dengan subtema hutang bukan sekadar materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saudara hadirin jamaah Masjid Asy-Syakirin, Pondok Bambu yang insya Allah mudah-mudahan kita dirahmati Allah Ta'ala, amin. Ya Rabbal. Para pemirsa Cahaya Hati Inews TV yang insya Allah juga mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Siapa yang pagi hari ini sudah berhutang? Siapa yang pagi hari ini sudah bayar hutang? Ada? Masya Allah. Pernah satu waktu Nabi kita Muhammad SAW berkata di hadapan para sahabatnya,
Ini untuk memotivasi para sahabat untuk beramal soleh. Pagi-pagi, habis sholat subuh, Nabi ceramah. Apa kata Nabi SAW? Siapa di antara kalian yang pagi ini sudah menjenguk orang sakit? Pagi-pagi buta, jenguk orang sakit. Abu Bakar nunjuk tangan. Masya Allah, berarti dia udah jenguk orang sakit dari sebelum subuh. Siapa yang pagi hari ini sudah memberikan sedekah kepada fakir miskin? Kagak ada yang nunjuk, Abu Bakar lagi yang nunjuk tangan. Masya Allah. Siapa yang pagi hari ini sudah membayarkan atau melunasi hutang orang? Kagak ada yang nunjuk, Abu Bakar lagi yang nunjuk. Masya Allah. Ini luar biasa, spesial. Maka itu kalau kita bicara tentang hutang, ya, di dalam Al-Quran, Al-Quran berbicara bukan hanya hutang materi, duit, fulus, bukan. Al-Quran juga banyak bicara tentang hutang dalam aspek dimensi yang lain. Misalnya apa? Hutang budi, betul? Hutang jasa, ada? Ada. Bagaimana hutang budi di dalam Al-Quran? Coba kita baca kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Banyak kisah di dalam kisah Nabi Yusuf yang menceritakan bagaimana kita ini berhutang budi kepada orang lain. Satu, Nabi Yusuf hutang budi sama pembesar Mesir, Perdana Menteri yang dulu membelinya, membebaskannya dari perbudakan, lalu dididik, dibesarkan di dalam rumah Perdana Menteri Mesir. Sampai ketika istri majikannya ini mengajak dia untuk berzina, berselingkuh. Apa kata Nabi Yusuf? Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihuz zalimun. Gak mungkin, na'udzubillah. Aku selalu mengingat budi baik daripada tuanku. Gak mungkin saya berbuat khianat kepada beliau. Saya tidak akan memenuhi rayuan engkau, wahai ibu angkatku. Maka beliau rela untuk membalas budi baik Perdana Menteri Mesir yang mendidik dan membesarkannya. Beliau rela ketika majikannya ini tahu Yusuf ini diajak berselingkuh. Udahlah, kita cincai aja Yusuf. Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri lidzambiki innaki kunti minal khatin. Udahlah, selesaikan baik-baik, enggak usah ke pengadilan, malu entar. Enggak usah dibuka ke publik, malu entar kita semua. Udah, Yusuf, engkau berhenti. Istriku, kau banyak mohon ampun kepada Tuhan. Kita anggap case close, betul? Kita tutup kasus ini. Dan kemudian Nabi Yusuf menerima usulan, lebih baik saya dipenjara. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ini untuk apa? Karena dia berhutang budi kepada orang lain. Subhanallah. Meskipun dia harus merelakan dirinya di penjara. Yang kedua, hutang budi siapa dalam kisah Nabi Yusuf? Hutang budi pelayan istana. Yang satu tukang bikin minum, yang satu tukang masak. Maka disinilah nampak kehebatan dan kebesaran Nabi Yusuf alaihi salam. Dia mentakwilkan mimpi dua orang pelayan raja ini. Dan kemudian yang satu selamat, yang satu dihukum mati sesuai dengan apa yang difatwakan oleh Nabi Yusuf. Dan lalu Nabi Yusuf berpesan kepada mereka orang yang selamat keluar dari penjara ini apa? Jangan kau lupa. Udhkurni inda rabbik. Ingat, sebut nanti nama saya di hadapan Tuan Raja. Tapi malah dia lupa. Bertahun-tahun dia lupa sehingga Yusuf masih tetap mendekam di dalam penjara. Lalu kemudian ketika terjadi, Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk, 7 ekor sapi yang kurus, 7 tangkai gandum yang besar, 7 tangkai gandum yang kering. Barulah dia kemudian ingat kepada Nabi Yusuf alaihis salam. Lalu keluarlah Nabi Yusuf dari penjara. Ini semua hutang budi. Hutang budi siapa lagi? Hutang budi Raja Mesir. Yang mimpinya itu ditakwilkan oleh Nabi Yusuf
Sehingga Nabi Yusuf diangkat menjadi perdana menteri. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ini semua bicara tentang hutang budi, Pak. Belum lagi kalau kita bicara tentang hutang jasa. Orang tua berjasa enggak sama kita? Berjasa enggak? Apa kata penyair? Kasih ibu sepanjang masa, kasih anak sepanjang galah. Ya. Kalau ibu, bapak kasih sama anaknya enggak ada batasnya. Sampai tua pun, kalau mereka anak-anak kita butuh mereka perlu kepada kita utangin. Bahkan utangnya udah dianggap enggak ada. Masya Allah. Udah utangnya dilunasin, kemudian dapat warisannya lagi. Baik enggak orang tua kita? Alhamdulillah. Guru, punya jasa enggak sama kita? Yang ngajarin kita ngaji siapa? Bisa baca siapa? Bisa dapat ilmu dari siapa? Guru. Maka kita berhutang jasa kepada guru. Makanya ada pepatah Arab mengatakan, ana abdun liman allamani harfan wahidan. Aku ini adalah orang yang berhutang dan menjadi hamba sahaya, budak terhadap orang yang pernah mengajarkan aku walaupun satu. Makanya Bapak Ibu, kalau ingin mendapatkan pahala yang banyak dari Allah, ajarkan anak-anak kita Al-Quran. Karena dengan begitu kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, dia baca sampai akhir hayatnya, maka kita akan terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Supaya apa? Anak-anak itu merasa berhutang jasa kepada kita. Insya. Lalu kemudian mereka bisa mendoakan kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Amin ya Rabbal alamin. Enak gak begini? Makanya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, hutang ini jangan dikira itu membuat kita hina. Tidak. Justru dengan kita berhutang, hutang kepada Allah, hutang kepada orang tua, hutang kepada guru, hutang kepada sesama ini membuktikan bahwa kita ini adalah hamba yang fakir di hadapan Allah Subhanahu. Tidak ada satu hamba pun yang pantas merasa dirinya kaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, insya Allah kita sambung lagi. Amin ya Rabbal. Engkau mengenalnya, insan yang utama, lelaki pilihan, menjadi utusan. Ia menunjukkan jalan kebenaran. Baik hatinya, santun perangainya, jujur katanya, kita menayangnya. Ia teladan kita semua. Yang diberikan Allah bagi semua. Muhammad namanya, ikuti jalannya. La, 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 la. Baik, alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi hutang itu berarti ada berapa macam? Ada dua. Hutang non materi dan hutang materi. Hutang materi, hutang jasa, hutang budi. Tambah lagi satu di dalam surat Yusuf tadi apa? Hutangnya saudara-saudara Yusuf ketika mereka datang ke negeri Mesir untuk minta bantuan, mereka bawa barang yang untuk dipertukarkan dengan kebutuhan pokok mereka, tapi dibalikkan oleh Nabi Yusuf dalam keadaan utuh barang yang mereka bawa, plus dengan bantuan yang mereka minta. Maka mereka malu. Orang kalau utang malu nggak? Malu nggak?
Utang budi kita malu sama orang. Kita pengen balas. Bagaimana cara kita balas budi sama orang yang berbuat baik kepada kita? Betul? Ij'alu bidha'atahum ruddat ilaihim. Jadikanlah barang yang mereka bawa itu dikembalikan kepada mereka. Sehingga ketika menghadap orang tuanya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf minta supaya mereka nanti datang lagi bawa saudaranya Bunyamin namanya. Maka nggak bisa ditolak permintaan ini. Kenapa? Karena mereka mau balas budi. Maka itu kalau kita punya hutang budi ini berat apa enggak? Berat apa enggak? Kita mesti balikin, kita mesti balas budi orang lain dengan lebih baik. Yang kedua adalah hutang materi. Siapa di antara kita yang nggak punya hutang? Atau minimal pernah berhutang. Dan jangan salah, kalau kita melihat, oh enak ya si fulan orang kaya, hartanya miliaran, asetnya triliunan, perusahaannya banyak di mana-mana, punya lahan hutan di mana-mana, nggak tahu dibakar apa kagak. Woi, enak kita ngelihatnya, kendaraannya mewah, kemana-mana dikawal, kantornya tinggi, ada suite di atas paling tinggi. Ada tempat helikopternya, dia mendarat. Kalau macet kan gampang ya Bu ya. Masya Allah. Kita melihatnya enak, tapi jangan salah, orang kaya-kaya model begini juga utangnya seabrak-abrak. Woi, mending mana sama gua? Gua kagak punya utang, alhamdulillah. Walaupun ya kita naik mobil biasa, kadang naik mobil angkot, asal jangan naik mobil ambulan aja. Betul? Mau digotong pakai ambulan? Kagak ada yang mau. Ya. Semua orang pernah berhutang. Hatta orang kaya sekalipun pasti dia banyak utang. Bahkan lebih banyak utangnya daripada kita yang biasa-biasa. Maka itu Nabi mengajarkan kepada kita, orang kalau biasanya punya hutang selalu kepikiran. Betul? Bahkan dibawa sampai tidur. Betul? Ya Allah bang, kita masih punya utang nih bang. Abang masih punya utang loh sama saya. Utang apa neng? Lah itu utang emas kemarin, emas kawin belum dibalikin kemarin minjem. Kepikiran kagak? Pikiran. Maka Nabi mengajarkan kepada kita melalui sahabatnya, kalau kalian mau tidur, sebelum tidur baringlah kamu ke arah kanan. Jadi tidurnya baring ke kanan. Dan baca doa untuk membebaskan kamu dari lilitan hutang. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim. Ayo baca. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal arsyil azim. Rabbana wa rabba kulli syai'in faliqal habbi wan nawa wa munzilat taurati wal injili wal furqani a'udzubika min kulli syarrin anta akhidun binasiyatihi Allahumma iqdi anna ad-dain waghnina minal faqri. Masya Allah. Ya Allah, Tuhan pemilik 7 lapis langit. Tuhan pemilik penguasa aras yang mulia. Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Engkaulah yang memecah dan membelah biji-bijian. Engkaulah yang menurunkan Taurat, Injil dan Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang engkau pegang ada di atasnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, lunaskanlah hutang-hutang kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Waghnina minal faqri, dan jadikanlah kami orang yang berkecukup dan tidak jadi orang fakir. Saya mau tanya, ibu mau jadi orang kaya apa mau jadi orang berada? Woi. Assalamualaikum. Mau jadi orang kaya apa mau jadi orang berada? Mau jadi orang beruang atau mau jadi orang berada?
Orang kaya belum tentu kalau dia perlu, dia bisa melakukan segala sesuatu. Banyak utangnya, banyak tagihannya. Kaya sih kaya, tapi banyak utang, banyak tagihan. Pusing dia. Kalau saya berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan saya sebagai orang berada. Kenapa? Setiap saya perlu ada. Mau begitu? Mau haji, ada duitnya. Mau umroh, ada duitnya. Mau bayar anak sekolah, ada duitnya. Mau ke rumah sakit, ada duitnya. Insya Allah. Maka Nabi mengajarkan doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan harta yang halal dan jangan sampai aku makan harta yang haram. Amin. Ya Rabbal. Waghnini bifadlika amman siwak, dan jadikanlah aku orang yang berkecukupan dengan rahmat karunia Engkau dan tidak bergantung kepada orang selain Engkau. Insya. Dan Nabi mengajarkan wirid. Ya. Wirid apa? Supaya kita bebas dari lilitan hutang. Meskipun hutang kita sebesar gunung. Bu, pernah punya utang? Utang berapa? Hah? 10.000, balikin. Utang 1 juta, balikin. Utang 2 miliar, balikin. Utang 10 triliun, balikin. Kalau 10 triliun kita punya utang bisa beli cendol ya. Se-Jakarta tenggelam. Masya Allah. Masya Allah. Bagaimana caranya? Doa supaya kita terbebas dari lilitan hutang. Yang walaupun hutang kita itu sebesar gunung. Nabi mengajarkan wirid baca ayat Al-Quran ayat 26 dan 27 surat Ali Imran. Apa ayatnya? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Ini doa. Insya Ya Allah, pemilik semua kekuasaan dan kerajaan. Engkau berikan kekuasaan, Engkau berikan sebagian kerajaanmu, kekuasaanmu kepada siapa yang Kau kehendaki. Dan Kau cabut kekuasaan dari siapa yang Kau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Kau kehendaki, Kau hinakan siapa yang Kau hinakan. Dan di tanganmu semua ada kebaikan. Insya Allah. Lalu kemudian apa? Kita minta kepada Allah, ya Allah, yang Engkau sanggup memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Engkau sanggup mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup, dan Engkau bisa memberikan rizki kepada siapa yang Kau kehendaki tanpa perhitungan. Maka siapa yang membaca ini dengan hati yang ikhlas, dengan niat yang bersih, dengan yakin kepada Allah, hutang sebesar apapun, walaupun itu seberat gunung, insya Allah, Allah akan lunasi semua hutang kita. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dan para pemirsa terbebas dari hutang. Amin ya Rabbal Alamin. Yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Masih ada kesempatan satu orang, boleh silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Anissa. Ya. Saya ingin menanyakan bagaimana apabila kita mempunyai hutang dengan orang yang sudah meninggal dan kita tidak tahu keberadaan keluarganya sama sekali. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kalau kita punya hutang kepada seseorang yang kita lupa, kemudian ternyata setelah kita cari tahu infonya, yang bersangkutan udah meninggal, dan kita nggak kenal keluarganya, kalau bisa cari keluarganya, kalau bisa. Cari sekuat mungkin, semampu mungkin cari keluarganya, telusuri. Istrinya, anaknya, atau saudaranya. Lalu kalau dapat nomor kontaknya, kontak dia. Bilang, saya punya utang sama fulan, saudara Anda yang sudah meninggal, keluarga Anda yang sudah meninggal. Kirim nomor rekening, saya mau transfer. Tapi bagaimana Pak Ustadz kalau nggak ada? Kita nggak kenal sama sekali, kontaknya putus, udah lama, utangnya juga udah lama. Ya, Masya Allah. Maka apa yang kita lakukan? Kita sedekah dengan nominal sejumlah hutang kita itu yang kita niatkan untuk bayar hutang, pahalanya buat orang yang kita punya hutang itu. Insya Allah. Sebab tidak ada jalan lain. Mudah-mudahan dengan demikian Allah menganggap hutang kita sudah lunas. Sehingga kita tidak ada beban lagi nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, jazakallah Ustaz Fahmi Salim atas tausiahnya. Ternyata kaya bukan jaminan kita semua tidak lepas dari hutang. Maka konsep dalam Islam adalah bukan hanya kaya, bukan cukup kaya, namun cukup minta dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan kembali bersama guru kita selanjutnya, yaitu Syekh Fikri Thorik dengan subtema Jangan Sungkan untuk Menagih Hutang. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin dan hadirat, pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah calon-calon surga. Buat akhwat calon-calon bidadari surga. Ya salam. Kita akan membahas tentang cara nagih hutang.
Waduh, ini kayaknya yang lagi hadir bagian ngutangin semua nih. Bukan bagian yang ngutang ya, bagian yang ngutangin. Kalau kita ngutangin orang sesuatu, pengennya dibayar apa enggak? Pengennya dibayar. Nanti insya Allah kita mau kasih amalannya juga. Biar orang yang ngutang sama kita bisa bayar. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Cuman perlu kita ketahui bahwa menghutangi seseorang, terutama karena kebutuhan seseorang, pasti orang yang ngutang itu disebabkan butuh. Kalau nggak butuh, hobi ngutang itu penyakit namanya. Penyakit ngutang. Biasanya lakinya pusing ngadepin istri kayak begitu. Ada nggak di sini yang begitu? Nggak ada, nggak ada. Ini solehah semua ini. Para hadirin dan hadirat sekalian, kalau ada orang butuh sama kita, dia berhutang sama kita, kalau kita bantu untuk kebutuhan yang benar, apakah itu untuk berobat, apakah itu untuk makan, apakah itu untuk sekolah anaknya, kan begitu? Kalau kita bantu, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menurut sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin sadaqah. Setiap orang yang menghutangi orang untuk kebutuhan, maka itu bernilai sedekah. Yang penting jangan menghutangi orang dengan sistem riba. Kalau itu kena haram, kalau itu zalim hukumnya. Karena ada hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap orang menghutangi seseorang dan mengharapkan manfaat dari yang dihutangi itu, maka menjadi riba. Manfaat di sini minta sesuatu, apakah itu imbalan tambahan uang atau lainnya. Misalnya contoh nih, sampai dibahas di fikih nih. Kita ngutangin orang, nih ane mau ngutangin ente, tapi dengan syarat ente pijitin ane. Mijitnya hukumnya jadi riba. Apalagi urusan, ini apa ini? Ini jari. Ya salam. Jadi kita wajib sampaikan. Jadi menghutangi yang dapat nilai sedekah apa? Yang hutang tidak ingin mengambil manfaat apapun kecuali hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita ngutangin orang. Kita kudu paham. Kalau ngutangin itu tadi yang saya sampaikan sedekah. Berarti ini bagian dari ibadah. Ini bagian dari ibadah. Ini bagian dari ibadah. Kudu kita paham, dalam ibadah kita hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ada balasannya dari Allah. Makanya tadi kan dibacain tuh surat Al-Baqarah ayat 280 ya. Surat apa? Al-Baqarah ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Kita kalau nagih utang sama orang yang lagi sulit, maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini bagian dari ibadah, maka tunggulah sampai orang itu lapang untuk bisa membayar hutangnya. Jangan maki-maki.
Nggak boleh marah-marah. Nggak boleh nyebarin aibnya orang itu karena kita sedang ibadah. Kalau tidak mampu untuk menghutangi orang ya jangan ngutangin. Ya memang konsekuensinya ya seperti ini. Ketika kita menghutangi orang, kita ini mau dapat pahala dari Allah. Memang ada yang namanya perjanjian kita dengan dia. Tapi kalau saat dia sulit belum bisa bayar, kita tunggu sampai dia ada. Kecuali orang yang nggak benar, yang nggak mau bayar utang. Rumah ngebangun, mobil ganti baru, utang ditagih, kagak ada. Apalagi naudzubillah min dzalik, ada orang punya penyakit insya Allah nggak ada. Ada orang punya penyakit insya Allah nggak ada. Ditagih utang ngajak berantem, ada nggak tuh yang begitu tuh? Hah? Ada emang. Naudzubillah min dzalik, hati-hati. Orang yang berhutang tidak niat mau bayar hutang, orang seperti ini akan diazab dengan hutangnya sendiri. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, bahwasannya jiwa seorang mukmin itu akan bergantung kepada hutangnya sampai dia lunasi. Jadi kalau nggak dilunasi, ini ruhnya bisa kemana-mana nih. Meninggalnya meninggal berat, habis meninggal lebih berat lagi. Bahkan apa? Pahala-pahala kebaikan yang pernah dia lakukan nanti habis buat bayar hutangnya di yaumul qiyamah. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau dia nggak bisa bayar pakai pahala kebaikannya karena dia orang nggak baik banyak misalnya, maka dia nanggung dosa-dosa orang yang dia ambil haknya. Wa iyadzu billah. Insya Allah kita bisa bayar utang-utang kita. Tadi kan udah dikasih tuh amalannya sama Ustadz Fahmi. Saya tidak menambahkan amalan. Karena yang penting amalan kita amalin insya Allah. Tapi yang penting saya sampaikan aja hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat kita yang berhutang nih sebagai tambahan. Man akhadha dainan wa huwa yurid ayyu addi dainahu. A'anahu Allah azza wa jalla. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Nasai. Siapa orang yang berhutang, kemudian dia ingin untuk bisa membayarnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menolongnya untuk bisa bayar utang. Yang penting ada niat mau bayar. Nanti digampangin rezekinya sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau udah punya utang tahu diri. Jangan ngikutin nafsu terus. Dipakai tuh duit buat bayar utang. Insya Allah semuanya kebayar utang-utangnya. Amin. Punya utang semuanya. Jadi balik lagi para hadirin dan hadirat sekalian. Kita nagih utang kudu baik-baik. Cara yang baik dan jangan kaku. Kalau orang belum sanggup, kita tunggu sampai dia sanggup. Kalau dia orang yang sulit. Tapi kalau misalnya tadi kejadian, dia hidupnya mewah-mewahan, udah gitu nggak mau bayar utang, kemudian dia sampai nantang ngajak berantem, kita yang sabar. Jangan ikutin nafsu kita. Kenapa? Karena kita lagi ibadah. Dia zalim ngerugiin dirinya sendiri. Tapi kalau kita sabar menghadapinya, kita bakalan dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau yang ngutang emang orangnya benar-benar susah. Emang benar-benar apa? Susah. Terus kita kesian nih. Udah dah, kesian juga nih. Orang lagi susah. Udah deh, kita sedekahin aja. Bagus gak tuh? Bagus gak tuh? Ayat selanjutnya apa? Apa kelanjutan daripada ayat tadi? Wa antasaddaqu khairul lakum
in kuntum ta'lamun. Apabila kalian sedekahkan, apabila kalian apa? Sedekahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik bagi kalian. Maka itu apa? Lebih baik bagi kalian. Jika kalian betul-betul mengetahuinya. Karena kenapa? Tidak ada sedekah yang hilang. Kita sedekahin duit kita hilang enggak? Enggak, bakalan diganti sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lah. Sesungguhnya Tuhanku Allah Maha memudahkan rizki bagi siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Dan Allah bisa mempersempit rizki bagi hambanya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apapun yang kamu nafkahkan dari segala sesuatu itu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menggantinya. Kira-kira kalau Allah ganti Subhanahu wa ta'ala, Allah gantinya sama apa enggak? Pasti lebih banyak, lebih besar. Ya salam bilang ya salam. Ini kayaknya yang hadir bakalan ngelunasin utangin orang. Ya salam. Bahwa yukhlifuh. Makanya kita kudu hati-hati dalam menagih hutang ini. Karena ini bagian dari ibadah. Ini bagian dari ibadah. Kalau nggak siap ngutangin, nggak usah ngutangin. Kasih aja semampu kita. Ada orang pengen ngutang sama kita 5 juta, kita tahu nih, aduh, ini modelnya berat bayarnya nih. Ya mendingan kita kasih aja 500 ribu deh. Kalau emang kita nggak mampu, kalau mampu ya silahkan. Jadi para hadirin dan hadirat sekalian, terakhir saya mau sampaikan doa supaya orang bisa bayar utang sama kita. Nah, ini penting nih. Penting gak ini? Penting. Kita doain dia biar banyak rezekinya. Nah, ya itu dia amalannya. Ya salam. Selesai. Ajib gak? Ajib gak? Ya salam dong bilang ya salam. Ya salam. Kita doain dia biar dia banyak rezekinya. Biar dia dimudahkan sama Allah bisa bayar utang sama kita. Doa itu bangun malam kita. Doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon sama Allah, ya Allah mudahkan rizkinya hamba tersebut yang berhutang sama saya. Dan gerakkan dia untuk membayarnya. Apabila dia tidak bisa membayarnya, ya Allah berikanlah rezeki yang lebih baik kepada kami. Begitu doa. Kalau kita banyak mudahin orang, Allah mudahin kita. Betul nggak? Kita banyak mudahin orang, Allah akan mudahin kita. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya salam. Baik, terima kasih jazakallah Syekh Fikri Tarik atas tausiahnya. Menagih hutang berarti menyelamatkan saudara kita. Namun jika kita mampu dan kita mau dengan menyedekahkan hutang dari saudara kita, insya Allah kita akan diganti oleh Allah berlipat-lipat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita akan bertemu dengan Kiai Haji Fikri Haikal. Beliau akan menjelaskan tentang subtema adakah hutang antara orang tua dan anak. Namun sebelumnya kita akan bertemu dengan Ustadzah Citra Anggia. Silakan Citra. Jazakallah khairan Ustadz Iqbal, Masya Allah ya. Hari ini tuh kayaknya cerah banget ya pemirsa. Tadi kita udah mendengarkan juga tausiah dari Syekh Fikri. Itu sepertinya kental banget ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Hutang, sebentar-sebentar keluar sama teman-teman mungkin makan bareng. Oh ya udah bayarin dulu ya, saya utang dulu. Itu berbahaya sekali ya. Semoga dengan adanya tausiah itu tadi kita diingatkan untuk selalu terhindar dari hutang. Amin, Allahumma amin. Dan saya Citra Anggia masih dari booth dari Luwak White Coffee, pastinya langsung dari Masjid Asyakirin, Pondok Bambu, Jakarta Timur, menemani Anda hari ini dengan sesuatu yang pasti
Aduh enak banget, seger banget dan kekinian sekali karena Luwak White Coffee punya Luwak Tarik Malaka, kopi susu kekinian pertama di Indonesia. Nah ini sudah ada Ibu, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Ya ampun enak banget kayaknya menikmati sendiri. Ibu Aduh, siapa enak maaf? banget dengan Ibu Ika. Ibu Ika, Ibu Iya. Ika kalau boleh tahu itu apa sih yang diminum? Saya lagi minum kopi kekinian Luwak Tarik Tarik Malaka. Malaka. Tuh, kan? Iya. Ginian banget. Sampai apalagi. gugup nih gara-gara minum beginian nih. Aduh, saya juga gugup nih pengen dong yang kayak begitu, boleh nggak? Oh silakan Mbak, coba aja juga minum. Mbak Rita, Mbak Rahma boleh? Ini udah disiapin, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih loh ya. Masya Allah, saya coba dulu ya pemirsa. Ini ya kalau kita misalnya di rumah nih, kalau males weekend gini keluar rumah gitu pengen merasakan yang ada di coffee shop itu, udah langsung aja coba ini. Luwak Tarik Malaka, jadi ini mengandung 100% gula aren dan juga dilengkapi dengan susu kental manis goldnya. Saya coba dulu ya, bismillah. Ya ampun, enak banget ya Mbak Ika Enak ya. banget, enak, sangat Aduh, kekinian pemirsa, pokoknya, banget. iya kekinian banget. Jangan lupa ya untuk menikmati kopi susu kekinian pertama di Indonesia. Ini dia Luwak Tarik Malaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, DKM Masjid As-Sakirin, Duren Sawit, Pondok Bambu, Jakarta Timur, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Di dalam satu makalah disebutkan fi ta'anisis salamah wa fi ajalatin nadamah. Sikap tergesa-gesa mendatangkan kehancuran, sementara sikap hati-hati lebih banyak mendatangkan kebahagiaan. Tapi ada tergesa-gesa yang malah dianjurkan, tergesa-gesa yang malah disuruh, dianjurkan. Apa saja tergesa-gesa yang dianjurkan? Pertama, nguburin jenazah. Ini dianjurin selekas mungkin. Sebab nggak bagus kalau ada jenazah disemayamkannya terlalu lama. 4-5 hari misalnya. Saudara, yang namanya mayit jangan 5 hari, 2 hari juga serem. Betul? Dan jenazah sebaiknya kalau tidak ada wasiat dan atas kesepakatan keluarga dimakamkan di mana ia wafat. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinatul Munawwarah. Tergesa-gesa pertama yang dianjurkan nguburin jenazah. Yang kedua, tergesa-gesa yang dianjurkan menikahkan anak perempuan kalau sudah cukup umur dan udah minta untuk dinikahkan. Apalagi zaman sekarang kita tahu punya anak perempuan udah cukup umur terus udah minta kawin tapi nggak dinikahkan, saya khawatir itu anak bakalan kawin sendiri. Maka tugas dan kewajiban kita mengantarkan anak-anak kita ke pintu gerbang yang disebut pernikahan. Dianjurin nih. Yang ketiga yang dianjurkan tergesa-gesa, taubat. Jujur selama ini kita nih taubat kita kaitkan dengan umur. Padahal taubat nggak ada kaitannya sama umur.
Tapi karena kita pinter alasan, kita kaitkan tobat, berbuat baik dengan umur. Dah, ntar aja dah rajin ke Masjid Asyakirin kalau udah rada bongkokan dikit. Dianjurkan bertobat dan mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Yang keempat, kaitannya dengan pertemuan kita hari ini. Yang dianjurkan tergesa-gesa adalah membayar hutang. Ah, lempengan ini pada berasa dah lo ya. Bu, tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita tuh. Yang namanya utang itu sih adat hidup. Hampir sebagian besar kita pasti pernah punya utang. Betul? Adat hidup, tolong menolong. Sebagian besar kita pasti pernah punya utang. Boleh. Pinjem sono, bayar sini. Gali sini, tutup yang sono. Boleh, itu bagian dari tolong menolong. Tapi yang dianjurkan, kalau kamu diberikan kelebihan rizki oleh Allah, bayar dulu utangnya. Kenapa? Lain saat kalau ngerasa perlu, minjem lagi, orang percaya. Iya, dengerin aja loh. Nih kadang-kadang kita minjemnya doang yang mau. Ditagih kayak petasan parung. Tar. Dulu di zaman Nabi ada orang dari selesai sholat subuh sampai siang diem aja khusyuk di masjid, enggak keluar-keluar. Dari selesai sholat subuh sampai siang enggak keluar-keluar. Nih orang sahabat Nabi namanya Abi Zar Al-Ghifari. Disamperin sama Nabi. Abi Zar, dari habis sholat subuh sampai siang khusyuk banget di masjid ente. Emang doa apa yang ente panjatkan kepada Allah? Ya Rasul, maafin saya dah, saya di sini bukan doa. Wirid? Kagak. Iktikaf? Bukan. Loh, aneh kamu Abi Zar. Dari habis sholat subuh sampai siang gak keluar-keluar, khusyuk bener. Ngapain doa? Enggak. Iktikaf? Bukan. Ya Rasulullah, terlalu banyak orang datang ke rumah saya mau nagih utang. Keluar saya takut ketemu. Diem aja di rumah, enggak putus orang nyamperin. Saya lihat tempat yang gak dicari-cari sama orang ya cuma di masjid. Makanya saya ngetem di sini nih. Besok-besok kalau ada orang yang kelamaan di masjid, lo yang ngomong lo ya lo. Kata Nabi, Abi Zar, mau nggak kamu saya kasih satu doa? Kalau kamu amalin doa ini, Allah akan hilangkan perasaan di hati kamu dari dililit utang. Kalau kamu amalkan doa ini, Allah hilangin tuh perasaan di hati kamu dari dililit utang. Ingat, ini doa yang dihilangin perasaan di hatinya dari dililit utang. Ya utangnya mah kudu bayar. Enak kalau ada doa utang jadi lunas. Abi Zar menjawab, mau ya Rasulullah. Diajarkan doa ini kepada Abi Zar, tapi hakikatnya kepada kita semua. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa minal azzi wal kasal, wa minal jubni wal bukhl, wa min ghalabatid dain, wa qahrir rijal. Bapak Ibu, saudara-saudara para pemirsa yang saya cintai. Itulah karenanya hutang piutang masuk kategori saling tolong menolong. Tapi dengan niat nolong. Apabila mengambil manfaat, tadi guru-guru kita sudah menceritakan itu, sudah menjelaskan. Saudara, adapun hutang. Selama ini yang kita anggap hutang itu malamnya nggak bisa tidur. Kalau orang punya utang malam kagak bisa tidur. Kecuali yang udah kebiasaan ngutang melulu.
kebluk tidurnya malahan tuh. Orang yang punya hutang malamnya nggak bisa tidur, siangnya ngomong kagak jujur. Ini kata Nabi loh. Orang yang punya hutang itu dia gampang sekali ingkar dan tidak menepati janjinya. Dosa akan berkelanjutan dari hutang. Sebab itu hati-hati. Sudah waktunya dan sudah punya biaya, sudah ada rejeki, waktunya bayar, ngomong nggak punya uang, bohong. Orang yang kebiasaan utang kata Nabi, dia akan akhlaknya akan jelek. Kenapa? Sikapnya kemudian ingkar. Kalau dia ngomong dia berdusta. Kalau dia berjanji, dia nggak tepati. Utang apa ini? Bukan cuman utang uang, utang omongan. Sekarang kan banyak ngomongnya enak, janjinya kagak. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, masalahnya adalah bagaimana kemudian kalau orang tua punya utang kepada anak. Ini yang terjadi fenomenanya sekarang nih. Bagaimana kalau ada orang tua hutang kepada anak? Saudara, kecuali Imam Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi sepakat bahwa hutang orang tua kepada anak kewajibannya membayar. Hak anak untuk nagih kepada kepada orang tuanya. Tapi harus dilihat, kalau orang tuanya mampu maka dia berkewajiban membayar. Mazhab Hambali menyatakan orang tua yang punya utang sama anak enggak wajib bayar. Tapi Syafi'i, Maliki, Hanafi wajib bayar selama orang tua mampu. Tapi ada tapinya ini. Utang orang tua kepada anak ada pengecualian. Dia tidak sama berlaku kepada utang kita dengan sahabat, utang kita dengan teman, utang kita dengan orang lain. Kalau utang kita dengan orang lain ada sanksi misalnya. Tepat tanggal 25 hak kita untuk nagih. Sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan syariat ada sanksi di situ. Apakah ada semacam barter antara utang yang dipinjami dengan barang yang senilai dengan itu atau dengan cara lain. Nah, hutang orang tua dengan anak tidak terkena ini. Tidak terkena sanksi. Ada pengecualian orang tua dengan anak tidak sama dengan orang lain dalam berhutang ya. Maka sanksi-sanksi terhadap itu sama sekali ditiadakan. Ironi apa yang terjadi sekarang kita saksikan di televisi. Ada kasus hutang piutang antara orang tua dengan anak sampai ke jalur hukum ke meja hijau. Ironi. Ini yang jangan sampai dikerjakan. Maka hutang piutang antara orang tua dengan anak ada pengecualian. Tidak sama dengan orang lain. Maka seyogyanya adab akhlak didahulukan di sini. Tidak selayaknya membawa orang tua kemudian mengenakan sanksi, apalagi sampai di meja hijaukan masuk penjara. Ya Allah, betapa sakit dan pedih hati orang tua. Kalau orang tuanya mampu, maka dia berkewajiban untuk bayar. Kalau orang tuanya tidak mampu, maka anak di situ statusnya bukan memberikan hutang, tapi nafkah.
nafkah, karena itu kewajiban anak. Inilah sekali lagi pentingnya ajaran agama supaya bisa membedakan. Saya katakan menyedihkan, ironi dan memilukan. Ada anak menyeret kasus hutang piutang orang tuanya ke meja hijau, bahkan dengan tegel. Tegel apa tegel? Hah? Rajanya tega jeblosin orang tuanya ke dalam penjara. Oh, Masya Allah. Dia ngerasa keluar dari batu kali. Ibu yang melahirkan kita, bapak yang kaki jadi pala, pala jadi kaki, panas kepanasan, hujan kehujanan cari nafkah. Belayan kasih sayang dan air susu ibu yang membesarkan kita. Karena itu jelas-jelas ajaran agama lah yang terpenting supaya tidak terjebak kepada hal-hal yang seperti itu. Karenanya sekali lagi saya katakan, ulama sepakat hutang piutang antara orang tua dengan anak, selama orang tua mampu maka dia berkewajiban untuk membayar. Anak juga punya hak untuk menagih kepada orang tuanya. Tapi di sini ada pengecualian, ada penghususan. Kalau orang tuanya tidak mampu, maka anak bukan ngutangin, tapi nafkah. Dan sejogyanya jangan sampai menyeret orang tua masuk ke dalam jeruji penjara melalui meja hijau gara-gara soal hutang piutang. Mudah-mudahan kita terhindar dari kasus-kasus seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Kiai. Ini ada pertanyaan dari Mita Permatasari. Bagaimana bila kita punya orang tua yang suka utang dengan orang lain, tapi mengandalkan anaknya untuk bayar hutangnya? Pertama, kalau orang tua tadi saya katakan mampu untuk membayar kewajibannya. Yang kedua, kalau memang tidak mampu, apalagi sudah almarhum atau almarhumah, maka lihatlah ketika proses kita selesai menyolatkan jenazah, ahli waris akan berkata, kalau si fulan atau fulanah punya hutang, maka hubungi kami keluarga. Kenapa? Ahli waris yang harus menyelesaikan itu semua supaya perjalanannya di alam barzah dan di akhirat tidak terganjal dengan hutang. Karena ini hal yang sangat penting. Orang yang mati terbunuh di jalan Allah, kata Nabi, akan masuk surga apabila yang bersangkutan tidak punya hutang. Kalau punya, nunggu tuh sampai terselesaikan hutang-hutangnya itu. Maka ahli waris dalam hal ini anak dan keluarga menyelesaikannya ketika di alam dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, menyelesaikan hutang orang tua sebagai bukti bakti kita, bakti anak kepada orang tua apalagi ketika orang tua kita sudah tiada. Kita akan jeda dan kita akan kembali berkumpul bersama guru-guru kita dalam segmen akhir di Cahaya Hati Indonesia. Masih dari Masjid Asy-Syakirin dan pemirsa, tema besar kita adalah bebaskan diri dari hutang. Guru-guru kita sudah menyampaikan banyak hal mengenai hutang piutang di antara manusia, dan satu poin adalah bahwa apabila kita mampu mengikhlaskan hutang kita kepada orang yang hutang kepada kita, maka insya Allah itu akan dihitung pahala yang berlipat karena niat kita bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa senantiasa diberikan keluasan, kesempatan untuk membayar hutang, dan mudah-mudahan kita juga diberikan kebesaran hati untuk mengikhlaskan apabila ada orang yang berhutang kepada kita. Tapi jangan lupa tetap ditagih, begitu kata Syekh Fikri Thorik ya. Baik, pemirsa, terima kasih kepada guru-guru yang sudah menyampaikan tausiahnya, Ustadz Fahmi Salim, kemudian Syekh Fikri Thorik dan juga Kiai Haji Fikri Haikal. Terima kasih juga untuk qori'ah kita Nadia Hawashi. Mari kita tutup majelis ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebagai penghujung jumpa kita akan mendengarkan sekali lagi kesimpulan singkat dari guru-guru kita sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Syekh Fikri Thorik. Akhir kata saya Iqbal Faiz dan seluruh teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa di mana saja Anda berada. Allah rahmah dan ramah. Seberapa banyak dosa dan kesalahan kita kepada Allah, asal bukan syirik, pintu taubat sebelum ajal ditenggorokan masih dibuka. Bertobat kita kepada Allah, dosa kita kepada Allah bertobat. Tapi ada satu lagi, hukukul adami, hak Adam sesama manusia. Kalau dosa kita kepada Allah, kita taubat. Tapi kalau kesalahan kita kepada manusia, maka kita minta keikhlasannya. Mudah-mudahan hidup kita akan menjadi berkah, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, penjelasan yang Masya Allah dari Kiai Haji Fikri, bahwasannya memang kita mesti hati-hati sama urusan kita sesama manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai berhenti belum mau menyolatkan orang yang masih ada hutangnya. Sampai ada satu di kalangan sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, saya menanggungnya. Baru Rasulullah solatkan. Bahkan hukum dalam warisan itu tidak boleh hukumnya membagikan warisan sebelum menyelesaikan urusan yang mewarisi, termasuk utang-utangnya. Dan jangan gampangin masalah utang. Ada orang suka gampangin, ntar kita bayar di akhirat. Wah, punya apa ente? Nanti nyesel di yaumul qiyamah untuk selama-lamanya. Jangan ada kata itu. Ingat, selagi masih ada diberikan kesempatan oleh Allah, bayarlah hutang kita. Dan merugilah mereka yang berlari dari hutang. Karena rezekinya akan semakin sulit, di akhiratnya akan menderita. Tapi bersenang-senanglah bagi orang yang ikhlas, yang beradab dalam menagih hutang, apalagi menyedekahkan. Karena baginya pahala dunia dan akhirat. Ya salam. Mari sama-sama kita berdoa, Kiai. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa liauladina wa limasyayikhina wa liikhwanina fid din wa li ashabina wa liman ahabbana fik wa liman ahsana ilaina wa lidhawil huquqi alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa orang tua kami ya Allah. Dosa orang-orang yang diambil haknya oleh kami ya Allah. Dan dosa orang-orang yang menzolimi kami ya Allah. Berikan kami taufik hidayah agar kami menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang amanah ya arhamar rahimin. Luaskan rezeki kami ya Allah, agar kami dan anak keturunan kami bisa terhindar dari hutang yang membebani kami ya Allah. Dan apabila ada di antara kami yang punya tanggungan hutang, ya Rabb, tanamkan di hati kami kekuatan tekad untuk mau membayarnya dan mudahkan kami untuk bisa melunasinya. Ya Allah, bagi mereka yang berhutang pada kami, dan Kau Maha tahu keadaan mereka, mudahkan rezeki bagi mereka ya Rabb. Gerakkan hatinya bisa membayarkan hutang-hutangnya. Dan apabila ada di antara mereka yang menguji ibadah kami, sampai melakukan hal-hal yang tidak baik karena menghindar dari hutang kepada kami, maka bukakan taufik hidayah-Mu agar kami mudah untuk menjadi hamba-Mu yang hanya berharap keridhaan dan kasih sayang-Mu. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, tanamkan pada kami keyakinan yang besar, dengan sedekah kami selamat dunia dan akhirat. Dan mudahkan kami bersedekah ya Allah. Jagalah kami dan anak keturunan kami dari terlilit hutang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Apabila